Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Selanjutnya akan ada paparan terkait data dan fakta terkait vonis terdakwa Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Maria Lizia. Maria, silakan. Baik, terima kasih Valen dan pemirsa. Sidang vonis terdakwa Mario Dandi Satrio serta Shane Lucas di kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora berlangsung hari ini. Anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo itu dituntut 12 tahun penjara karena diyakini jaksa bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Kami akan hadirkan sejumlah data dan juga fakta perjalanan kasus serta persidangan Mario Dandi dan juga Shane Lucas dalam fact check berikut ini, pemirsa. Untuk yang pertama, kita memiliki perjalanan kasus Mario Dandi ini bermula dari penganiayaan yang berlangsung pada 20 Februari 2023 silam dengan pemicu yaitu anak AG yang merupakan mantan pacar dari David Ozora yang saat itu adalah pacar dari Mario Dandi, mengaku dilecehkan oleh David yang merupakan mantan pacar AG. Hal itu membuat Mario lepas kendali sehingga menendang dan memukuli David hingga tidak sadarkan diri. Peran Shane saat itu adalah merekam kejadian setelah sebelumnya juga ada perkataan provokasi kepada Mario, yaitu "gua kalau jadi lu pukulin saja". Itu parah dan itu adalah pernyataan provokasi yang juga masuk ke dalam dakwaan, pemirsa. Kemudian kita akan lihat di infografis berikutnya, yaitu tidak lama setelah kasus ini pun viral dan akhirnya pada 22 Februari 2023 Mario dan Shane ini resmi menjadi tersangka lalu ditahan. Hanya saja pada saat itu proses penyelidikan yang berlangsung setelah penetapan tersangka ini cukup lama sampai akhirnya berkas dinyatakan lengkap atau P21 pada 24 Mei 2023. Sidang perdana mereka pun digelar 6 Juni 2023 dan 15 Agustus 2023 lalu merupakan sidang tuntutan untuk keduanya setelah sempat ada penundaan pembacaan tuntutan oleh jaksa karena ketidaksiapan berkas. Kemudian infografis yang berikutnya akan kami hadirkan, pemirsa, ini merupakan sejumlah sorotan yang terjadi selama persidangan, yaitu Mario Dandi dituntut hukuman maksimal yaitu 12 tahun penjara, kemudian ada juga biaya denda restitusi sebesar 120 miliar yang apabila tidak terpenuhi maka diganti pidana penjara 7 tahun. Sementara Shane Lucas ini dituntut 5 tahun penjara. Mario dan juga pengacaranya pada saat selama persidangan ini tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan karena menurut tim pengacara Mario, dakwaan sudah tersusun benar dan juga baik. Meskipun demikian, Mario pernah beberapa kali ini ditegur oleh hakim terkait sikap dan kesopanan, dan juga kita tahu bahwa selama jalannya persidangan, keluarga dari Mario Dandi ini tidak pernah hadir di persidangan mengingat ayahnya juga sedang menjalani kasus dugaan TPPU dan ibunya tidak cukup kuat secara psikologis untuk hadir. Keluarga Mario juga menolak membayar denda restitusi karena rekeningnya memang juga sudah disita oleh KPK. Kemudian kita akan melihat ke infografis berikutnya, yaitu apa saja yang tertangkap dalam pembacaan pledoi Mario Dandi. Pada saat pembacaan pledoi atau nota pembelaan, Mario ini menyampaikan penyesalan dan juga permohonan maaf. Yang pertama kepada David dan juga keluarga, kemudian kepada anak AG dan keluarganya, kemudian kepada Shane serta kedua orang tuanya sambil menangis terisak. Bahkan kepada anak AG, Mario juga mengatakan kerinduannya akibat terpisah selama kasus ini. Mario juga mengungkapkan permohonan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang memberinya pelajaran untuk perbaikan hidup ke depannya, bukan hukuman yang menghancurkan hidupnya. Kita akan lihat di infografis berikutnya, ini adalah pernyataan yang diungkapkan Mario yang dimuat dalam nota pembelaan atau pledoinya, yaitu kita akan tampilkan bersama, pemirsa, menyesal perbuatan yang mengakibatkan orang yang saya sayangi ini terlibat dalam permasalahan, kemudian menempatkannya pada kondisi yang terburuknya. Ini yang dimaksud adalah kedua orang tua dari Mario sendiri, kemudian anak AG dan juga temannya yaitu Shane Lucas. Kasus ini, pemirsa, juga menjadi pintu yang membuka kasus dugaan tindakan pencucian uang Rafael Alun yang merupakan ayah dari Mario Dandi. Karena pada saat kasus ini viral dan disorot publik, muncul foto dan juga video kekayaan keluarga Mario Dandi yang membuat
publik curiga sehingga Rafael Alun ini dicopot dari jabatannya di Dirjen Pajak sebagai Kepala Bagian Umum DJP Jakarta Selatan. Hartanya juga diperiksa dan KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka TPPU dan menahannya pada 3 April 2023. Puluhan dari rekening Rafael Alun yang nilai transaksinya saat itu mencapai 500 miliar pun juga sudah dibekukan oleh KPK. Dan tentunya ini merupakan nilai yang tidak wajar ya bagi seorang pejabat eselon 3. Kasus ini pemirsa juga menjadi presiden penegakan hukum anti korupsi berdasarkan laporan harta kekayaan atau LHKPN. Dan pemirsa, kita masih menanti keadilan untuk David Ozora yang sampai saat ini kondisi fisik dan psikisnya belum kembali normal akibat amnesia dan gangguan motorik yang dideritanya. Itulah tadi pemirsa sejumlah data dan juga fakta dalam segmen Fact Check kali ini. Saya akan kembalikan ke Valen, silahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.